Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur untuk begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 1-4. Saya bacakan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita dapati ya orang itu seringkali suka kalau dipuji. Orang berbuat baik ya supaya dapat pujian, menolong orang dapat pujian. Bahkan sekarang zaman digital ya ada melakukan sesuatu, divideokan, diviralkan. Loh, aku sudah tolong orang. That's okay. Kita tidak mau menghakimi orang lain, tapi saya mau bicara tentang ayat firman ini ya, supaya setiap kita dalam melakukan kewajiban agama atau perintah Tuhan, termasuk dalam hal ini memberi sedekah, menolong orang dalam kesusahan, membantu mereka. Ayo, lakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan. Jadi bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya mendapat pengakuan orang, tapi lakukan itu karena kasih. Sekali lagi, karena kasih. Karena Tuhan mengendaki kita ini senantiasa memancarkan kasih, senantiasa melakukan kasih terhadap sesama kita. Karena itu kalau kebantu orang, termasuk memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya apa? Apa yang kau lakukan ini biarlah nggak perlu diketahui siapapun. Ya, termasuk jangan ada motivasi tertentu. Pokoknya aku mengasihi. Ya, aku mengasihi orang itu karena orang itu butuh pertolongan, kita tolong. Orang itu butuh dibantu, kita bantu. Tanpa mencanangkan, tanpa dibuat program dulu. Ya,
Untuk setiap kita nggak usah, wah nanti undang si A, si B, supaya diliput, supaya nanti diviralkan. No. Kalau kita membantu orang, lakukan dengan ketulusan hati. Janji Tuhan apa? Ya, Bapakmu yang melihat di tempat tersembunyi, itu yang akan membalaskannya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Bukan kita mau menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat baik, mana upahnya? Bukan demikian. Ya, ini hukumnya Tuhan. Tanpa kita menggugat Tuhan, tanpa menuntut kepada Tuhan, lakukan yang baik, maka engkau akan menerima yang baik. Bukankah hukum tabur tuai juga demikian? Ya, orang yang menabur baik akan menuai yang baik juga. Tetapi sekali lagi kita membahas masalah itu. Tetapi yang terpenting di sini adalah dalam hal kita melakukan segala yang baik, termasuk Alkitab katakan kewajiban agama atau perintah Tuhan, lakukan dengan segenap hati, dengan ketulusan dan kemurnian hati. Jangan dengan motivasi atau tujuan tertentu. Ya, jangan cari pujian, jangan cari penghormatan dari orang. Tetapi ketika kita melakukan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan dengan tidak diketahui siapapun, justru Tuhan melihat semua itu. Dan Tuhan akan membalaskannya. Kalau orang itu melakukan sesuatu ya dengan tujuan dapat pujian dari orang, ya sudah selesai. Dia tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Upahnya dia dapat. Ya, dipuji orang, disanjung orang, nah itulah upahnya, ya sudah selesai. Jangan berharap lebih lagi. Loh, aku sudah beramal, harusnya dapat balasan dari Tuhan. Bukankah kau sudah dapatkan dari pujian orang? Nah, karena itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dalam hal kita berbuat baik, dalam hal kita melakukan kewajiban agama atau perintah Tuhan, dalam hal kita memberi sedekah atau berbagi terhadap sesama, menolong orang dalam kesulitan dan kesusahan, lakukan dengan ketulusan dan kemurnian hati. Lakukan dengan kasih. Ya dasarnya karena kita mengasihi. Nggak peduli dilihat orang, nggak dilihat orang. Ya nggak peduli nanti dipuji atau malah dibenci. Yang penting tetap lakukan kasih. Sebab Allah kasih. Dan kalau kita menyatakan kita mengasihi Allah, firman Tuhan katakan, kita pun juga harus mengasihi sesama kita. Nah, ini hukum kasih, gak bisa dipisahkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ayo, dalam hal kita berbuat sesuatu yang baik, ya jangan sampai perbuatan baik itu jadi sia-sia. Ya, karena ada motivasi yang salah. Lakukan dengan tulus, sebab Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan pasti memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur, diingatkan supaya dalam hal kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam hal kewajiban agama. Ataupun dalam hal kami berbuat baik, bersedekah atau menolong orang lain dalam kesusahan. Biarlah dengan ketulusan hati kami. Supaya tidak ada seorang pun yang boleh mengambil kemuliaan. Biar kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang harus melihat dan memuji kami. Karena Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus yang selalu menyertai dan memampukan kami jadi pelaku firman. Terima kasih hari ini kami serahkan hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.